Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam untuk teman-teman kapanpun teman-teman nonton video ini. Selamat belajar kembali bareng aku, Tasya Zohadifa dari D4 Manajemen Aset Publik Angkatan 23. Hari ini kita akan belajar tentang biaya produksi. Simak yuk! Oke, pada pembelajaran kita kali ini aku akan bagi menjadi 5 cakupan bahasan ya. Yang pertama ada mengukur biaya, nanti kaitannya sama biaya akuntansi, biaya ekonomi, fixed cost versus variable cost, nanti juga ada opportunity cost dan sunk cost, dan juga perkenalan dari TC, FC, VC, ATC, AFC, AVC, dan juga MC. Nanti di bahasan kedua ada mengukur biaya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga menjelaskan kurva biaya jangka panjang versus jangka pendek. Yang keempat menjelaskan produksi dengan dua output. Dan yang kelima menjelaskan perubahan dinamis dalam biaya. Oke teman-teman, kita masuk dalam bahasan pertama ya. Jadi dalam bahasan pertama, nanti kita akan belajar tentang biaya ekonomi versus biaya akuntansi. Yang kedua, kita akan belajar tentang sunk cost. Yang ketiga, fixed cost versus variable cost. Dan yang keempat, sunk cost versus fixed cost. Nanti juga kita akan belajar tentang TC, AC, dan juga MC. Oke, yang pertama adalah biaya ekonomi versus biaya akuntansi. Nah, teman-teman, di pengantar ilmu ekonomi di semester pertama ya, di PIE, kita udah belajar sekelibat ya tentang biaya ekonomi versus biaya akuntansi. Yang memang keduanya berbeda gitu. Jika kita berbicara tentang biaya akuntansi, jadi biaya yang jelas identifikasinya, biaya yang aktual, biaya yang eh, ada aliran uangnya gitu ya dari perusahaan. Pokoknya dia jelas lah identifikasinya. Itu yang termasuk dengan biaya aktual ditambah dengan biaya penyusutan atas peralatan modal. Contohnya seperti apa? Contohnya penyusutan mesin, peralatan, gedung, dan lainnya gitu ya yang udah kita belajar juga di akuntansi. Jadi biaya akuntansi itu adalah biaya aktual yang udah jelas ada aliran uang gitu ya di perusahaan tersebut ditambah dengan biaya penyusutan atas peralatan modal. Lalu bagaimana dengan biaya ekonomi? Jenis biaya yang dipertimbangkan dalam ekonomi adalah biaya kesempatan atau opportunity cost. Opportunity cost itu apa? Opportunity cost adalah nilai, manfaat, dan keuntungan lainnya yang harus dikorbankan atau hilang akibat keputusan mengalokasikan sumber daya untuk hal tertentu. Nah, jadi teman-teman, memang opportunity cost itu adalah biaya yang harus kita korbankan akibat kita memilih pilihan lain gitu ya. Jadi kan dalam ekonomi dengan batasan tertentu kita harus bisa memilih gitu ya. Akibat dari kita memilih satu pilihan, ada pilihan yang harus kita korbankan. Nah, nilai dari manfaat atau keuntungan dari pilihan itu namanya yang kita sebut dengan opportunity cost. Nah, di sini juga opportunity cost ini sebenarnya adalah nilai dari second best option atau alternatif yang tidak diambil. Artinya second best option ini adalah opportunity cost ini merupakan nilai terbesar ya teman-teman, nilai terbesar dari alternatif yang tidak kita ambil. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, sekarang kan kita mahasiswa ya, mahasiswa PKN STAN. Apabila kita tidak jadi mahasiswa PKN STAN ya, alternatif yang kita ambil itu yang pertama, kita jadi kasir dengan pendapatan per bulan misalnya 2 juta. Atau kita jadi pengajar bimbel gitu ya, pengajar bimbel dengan gaji atau pendapatan 1 juta per bulan. Lalu opportunity cost-nya apakah
1 juta, 2 juta, atau 3 juta. Nah, opportunity cost-nya ini 2 juta ya. Jadi dia memang diambil nilai terbesar dari pilihan yang tidak kita ambil gitu. Itu opportunity cost ya teman-teman. Terus opportunity cost ini mempunyai dua komponen. Ada explicit cost dan ada implicit cost. Nah, explicit cost dan implicit cost itu seperti apa? Kita lanjut ke slide berikutnya. Explicit cost adalah biaya yang jelas diidentifikasi karena aliran uang dari produsen atau perusahaan gitu. Jadi yang tadi aku bilang ya, dalam biaya akuntansi itu kan adanya biaya aktual ya. Biaya aktual artinya ini teman-teman, explicit cost. Jadi dia biaya yang jelas diidentifikasi karena adanya aliran uang ini dari produsen atau perusahaan. Sedangkan implicit cost adalah komponen biaya yang diperhitungkan dalam ekonomi, termasuk opportunity cost, namun tidak terdapat aliran uang dari produsen atau perusahaan. Jadi, implicit cost ini adalah komponen biaya yang diperhitungkan dalam ekonomi, tapi dalam akuntansi dia tidak diperhitungkan, karena dalam akuntansi komponennya itu hanya explicit cost dan biaya penyusutan. Tapi kalau implicit cost ini yang hanya diperhitungkan dalam ekonomi gitu. Terus konsep biaya di akuntansi berbeda ya dengan di ekonomi. Inilah yang membuat dia itu berbeda. Karena biaya yang diperhitungkan dalam akuntansi kan biaya aktual ya atau eksplisit ditambah dengan depresiasi, sedangkan dalam ekonomi biaya yang diperhitungkan itu dua. Ada dua komponen, eksplisit dan juga implisit. Nah, ini ada beberapa case ya terkait dengan pemahaman biaya ekonomi versus biaya akuntansi. Yang pertama adalah Lauren sebelumnya adalah seorang kasir dengan gaji $500. Ia kini memulai usaha membuat kue. Lauren membeli bahan kue sebesar $1.000. Dari kasus ini yang menjadi komponen opportunity cost-nya adalah 1.500. Kenapa 1.500? Kenapa bukan 1.000? Nah, teman-teman ingat bahwa opportunity cost yang kita masukkan dalam perhitungan ekonomi itu terdiri dari dua komponen gitu. Ada explicit cost dan ada implicit cost. Explicit cost ini dari adanya aliran uang ya, jadi dia benar-benar aktual. Nah, explicit cost-nya berarti kan 1.000. Kenapa 1.000? Karena memang benar-benar si Lauren ini mengeluarkan uangnya untuk membelanjakan kue, membelanjakan bahan kue gitu ya. Tapi kalau implicit cost ini kan dari gaji yang hilang karena dia tidak ada aliran kas ya, tidak ada aliran kas. Jadi bukan biaya aktual, jadi implicit cost-nya 500. Sehingga opportunity cost-nya 1.500. 1.000 ditambah 500. Ingat-ingat lagi bahwa opportunity cost itu memiliki dua komponen ya, bukan implicit saja, bukan explicit saja, tapi explicit plus implicit. Yang kedua adalah Clara memulai usaha dengan modal $3.000, di mana $1.000 diantaranya dari tabungan dan sisanya pinjaman bank. Bunga bank saat itu adalah bunganya 5%. Terkait pembayaran bunga bank ini, komponen opportunity cost-nya adalah $150. Nah, kenapa bisa $150? Nah, di sini explicit cost-nya adalah $100. Nah, kenapa ini bisa $100? Jadi kan dia memulai usaha ya, modalnya 3.000, di mana 1.000-nya itu dari tabungan dan sisanya pinjaman bank. Nah, jelas tiap periodenya gitu ya, dia akan membayar bunga atas pinjaman ini, pinjaman 2.000 ini. Nah, bunganya dari bank itu kan 5% kan? 5% dikalikan 2.000 itu beban bunga yang dibayar tiap periode. Jadi ada kas kita yang keluar gitu ya, ada biaya aktual kita yang keluar setiap periode untuk membayar bunga ini. Terus implicit cost-nya dapat dari mana? Implicit cost-nya dapat dari 1.000-nya itu kan dari tabungan ya teman-teman. Harusnya 1.000 ini bisa berpotensi menghasilkan pendapatan gitu, menambah pendapatan kita. Karena kalau misalnya kita tambungkan gitu ya, jadi 5% dari 1.000 ini yaitu $50 bisa jadi pendapatan bunga kita gitu tiap periode.
Tapi karena ia diambil, 1.000 ini diambil untuk keperluan modal kita, maka hilanglah potensi pendapatan bunga ini. Inilah yang dimaksud dengan implicit cost. Dan opportunity cost-nya 100 ditambah 50 sama dengan $150. Oke, kita lanjutkan ke sunk cost. Sunk cost adalah biaya yang sudah dikeluarkan atau direalisasikan dan tidak bisa dibatalkan atau dikembalikan. Jadi karena dia sudah dikeluarkan atau direalisasikan ya teman-teman, sunk cost ini tidak termasuk yang dipertimbangkan dalam decision making atau dalam pengambilan keputusan. Misalnya, ada perusahaan X akan pindah lokasi dan berencana membayar 500.000 untuk sebuah option pembelian gedung senilai 5 juta. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini perusahaan ini akan membayar 500.000 untuk pembelian option, untuk sebuah option gitu ya. Tapi untuk pembelian gedungnya itu senilai 5 juta. Jadi untuk pembayaran optionnya itu 500.000, sedangkan untuk pembelian gedungnya ini senilai 5 juta. Jika perusahaan ini belum mengeluarkan uang untuk option tersebut, biaya ini adalah non-sunk atau avoidable cost. Kalau tadi sunk cost kan avoidable ya, unavoidable. Tapi kalau non-sunk itu berarti avoidable cost. Jadi biaya yang belum direalisasikan jadinya, belum dikeluarkan, atau disebut juga dengan prospektif sunk cost. Setelah uang dikeluarkan, biaya tersebut menjadi sunk cost dan tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. Nah, jadi dari kasus sebelumnya kan total cost untuk memperoleh gedung tersebut kan ada $5.500.000 ya. Tadi $500 itu dari pembayaran option, sedangkan 5 jutanya itu dari pembelian gedung itu. Setelah membayar option ternyata ada bangunan sejenis dengan lokasi yang sama dan harganya $5.250, $5.250 ya, maaf. Apa yang dilakukan perusahaan? Meneruskan option, yaitu membeli gedung 1 atau membeli gedung 2. Artinya di sini perusahaan hanya baru membayar option saja, belum membeli gedungnya. Jadi dia hanya baru mengeluarkan uangnya senilai $500.000 teman-teman. Jadi sisanya kan dari 5 juta tuh. Jadi sebenarnya yang dipertimbangkan bukan lagi 5.500.000, tapi 5 juta. Ingat ya teman-teman, yang diperhitungkan itu bukan lagi 5.500.000 tapi 5 juta. Kenapa? Karena 500 ribunya sudah terrealisasi untuk membayar option itu. Inilah yang dinamakan dengan sunk cost ya. Sudah tidak diperhitungkan lagi ya teman-teman dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. Jadi nanti pertimbangannya adalah $5 juta dengan $5.250. Apa yang dilakukan perusahaan? Tentunya perusahaan akan meneruskan option karena biaya yang dipertimbangkan adalah 5 juta ya. Tentunya itu lebih murah dengan $5.250.000. Seperti itu. Jadi dari biaya ekonomi yang dibahas sebelumnya ya teman-teman terkait dengan implisit dan eksplisit, berdasarkan sifatnya, biaya yang bisa dibedakan dalam ekonomi ya, dalam biaya ekonomi itu ada dua, biaya tetap atau fixed cost dan ada biaya variable atau variable cost. Nah, keduanya ini itu memiliki sifat-sifat yang berbeda. Yang pertama fixed cost, namanya juga fix ya, tetap. Biaya yang jumlahnya tidak tergantung pada jumlah output yang diproduksi. Jadi berapapun jumlah output yang diproduksi, maka biayanya akan selalu tetap, tidak berubah. Contohnya seperti apa? Nanti biaya pemeliharaan gedung, asuransi, sewa, gaji eksekutif, dan lain-lain. Jadi dia memang tetap teman-teman. Berapapun Q ya atau output yang diproduksi itu, maka cost-nya akan sebesar yang sudah ditentukan di kontrak gitu. Jadi sudah ada kontraknya dan perusahaan harus membayar cost itu sejumlah yang sudah disepakati dan tidak tergantung pada jumlah output yang diproduksi karena dia selalu tetap gitu. Terus variable cost itu seperti apa? Variable cost adalah biaya yang berubah, teman-teman. Biaya yang jumlahnya itu tergantung pada jumlah output yang diproduksi.
Contohnya upah tenaga kerja, biaya bahan baku. Jadi semakin banyak dia memproduksi ya, sebuah perusahaan semakin banyak memproduksi, maka biaya-biaya dari variable ini akan semakin besar. Contohnya, misalnya aku perusahaan roti gitu ya, aku punya perusahaan roti, hari ini aku memproduksi 50 roti, keesokannya aku memproduksi 100.000 roti. Tentunya ada perubahan dari upah tenaga kerja, biaya bahan baku yang dimana semakin besar ya teman-teman. Yang di hari pertama nih, misalnya aku mungkin dari 50 tenaga kerja aku tambahin jadi 100 tenaga kerja. Nah, itu juga akan merubah upah tenaga kerja gitu. Atau labornya aku biarin 50 orang, tapi upah tenaga kerjanya aku tingkatin biar dia bisa berproduktivitas lebih tinggi lagi gitu. Dan biaya bahan bakunya juga berubah ya, dari pembelian tepung, telur yang semakin banyak mengikuti dengan jumlah output yang diproduksi. Jadi memang di sini variable cost, cost-cost yang memang berubah tergantung pada jumlah output yang diproduksi. Selanjutnya kita masih membandingkan tentang fixed cost versus variable cost. Fixed cost adalah biaya yang tetap ya. Jadi dia akan tetap berapapun perusahaan memproduksi barang dan jasa. Bahkan saat produksinya 0 unit atau shutdown, perusahaan itu akan tetap membayar gaji eksekutif, tetap membayar sewa gedung gitu, walaupun dia tidak memproduksi apa dalam satu periode itu. Jadi biaya yang tetap, biaya yang harus kita keluarkan walaupun kita tidak memproduksi barang apapun gitu. Terus di sini juga komponen biaya tersebut akan hilang saat shutdown yang diikuti dengan penutupan perusahaan, termasuk merumahkan manajer misalnya, menjual mesin yang tidak dipakai. Jadi dia kalau misalnya shutdown atau dia produksinya 0 unit, itu dia akan tetap ya membayar fixed cost. Tapi kalau misalnya dia shutdown yang diikuti dengan penutupan perusahaan atau perusahaannya sudah exit gitu ya, dia nanti biaya tersebut akan hilang gitu. Jadi termasuk merumahkan manajer, menjual mesin yang tidak dipakai. Jadi kan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan lagi. Jadi biaya itu akan hilang. Oke, selanjutnya kita masih membandingkan tentang fixed cost dan variable cost, di mana sifat biaya yang fix atau variable ini tergantung pada jangka waktu analisis. Nah, dalam ekonomi itu kan jangka waktu itu ada dua ya, jangka waktu pendek atau short term, dan jangka waktu panjang atau long term. Pada jangka waktu pendek atau short term, hampir semua biaya ya, bukan semua biaya, tapi hampir semua biaya adalah fix. Dalam rentang waktu ini, perusahaan sudah menandatangani kontrak, bahkan untuk pembelian bahan baku dan hiring pekerja. Jadi memang sudah ada kontrak, maka perusahaan dalam jangka waktu pendek akan susah gitu merubah cost-cost yang sudah disetujui di awal gitu. Karena memang dalam jangka waktu pendek dia sudah ada kontrak dengan pihak lain, sudah ada tanda tangan gitu ya dengan pihak lain, maka sulit untuk perusahaan untuk mengubah cost-cost yang sudah ditentukan di awal. Tapi dalam jangka waktu yang panjang, dalam rentang waktu yang panjang atau long term, hampir semua biayanya adalah variable. Karena perusahaan ini mempunyai fleksibilitas ya. Jadi dia lebih fleksibel karena jangka waktu yang panjang. Jadi perusahaan ini akan mengubah artinya dia akan menambah atau mengurangi komponen biaya termasuk nanti perubahan luas pabrik, penjualan mesin, rekrutmen atau memperhatikan pekerjaan. Jadi nanti sesuai dengan kondisi perusahaan dalam jangka waktu panjang, perusahaan ini akan fleksibel untuk mengubah biaya-biaya gitu. Jadi nanti misalnya kita perlu pabrik yang lebih luas lagi deh karena dalam periode ini kita harus memproduksi yang lebih banyak lagi gitu. Maka nanti dia akan menambah pabrik-pabriknya gitu. Dalam jangka waktu yang panjang ya teman-teman, karena tadi ada fleksibilitas di sini. Oke, selanjutnya adalah kita membandingkan antara fixed cost versus sunk cost.
Fixed cost ini biaya yang masih diperhitungkan ya dalam ekonomi, biaya yang masih diperhitungkan dalam decision making, sedangkan sunk cost tidak. Karena apa? Karena sunk cost ini adalah biaya yang sudah direalisasikan, biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak bisa kita tarik kembali. Sedangkan tadi fixed cost itu dapat dihilangkan saat perusahaan melakukan shutdown dan mengeliminasi komponen fix tersebut, sedangkan sunk cost tidak bisa dikembalikan atau dihilangkan dengan shutdown. Selanjutnya adalah sunk cost dapat diamortisasi. Amortisasi sunk cost tersebut dapat dianggap sebagai fixed cost perusahaan di sepanjang periode amortisasi tersebut. Jadi, artinya sunk cost ini bisa dianggap sebagai fixed cost ya teman-teman, apabila dia diamortisasi, amortisasi sunk cost nanti jadinya. Jadi nanti amortisasi sunk cost akan kita sebar di sepanjang periode, jadi nanti sepanjang periode akan sama amortisasinya ya, akan sama nanti jadinya fix gitu, jadinya fix. Jadi amortisasi sunk cost kalau misalnya kita sebar di sepanjang periodenya, beban-bebannya kita sebar ya, jadi nanti jadinya ada fixed cost gitu. Kita anggap dia sebagai fixed cost. Kita lanjutkan pembahasan kita ke TC, AC, dan MC. Yang pertama adalah TC, total cost. Total cost itu nanti akan diperoleh dari penjumlahan fixed cost dan variable cost. Nah, di sini juga biasanya terminologinya bukan total cost juga ada ya dalam soal, nanti ada juga cost doang, jadi C sama dengan FC plus VC gitu juga ada. Jadi fleksibel ya teman-teman, artinya pokoknya total cost itu sama dengan fixed cost versus variable cost, itu TC. Sedangkan ATC atau average ya, average artinya rata-rata, itu nanti TC dibagi dengan quantity atau C dibagi dengan quantity. Nah, di sini juga ada terminologi yang menyebutkan AC, bukan ATC. Langsung aja dia average cost. Kalau di sini kan average total cost ya. Jadi itu sama aja sih. Fleksibel aja, teman-teman. Jadi bisa ATC, bisa AC. Artinya juga sama aja. Average cost gitu kan. Jadi ATC itu rumusnya TC bagi Q, terus AFC berarti yang kita pakai hanya fixnya saja ya, jadi total fixed cost dibagi dengan quantity atau output yang kita produksi. Selanjutnya AVC, jadi yang diperhitungkan hanya variable cost-nya saja, total variable cost dibagi dengan quantity yang kita produksi. Selanjutnya ATC, average total cost itu sama dengan AFC plus AVC. Tadi total cost-nya FC plus VC, ATC sama dengan AFC versus AVC. Jadi rumus-rumus ini sangat mudah ya teman-teman untuk dihafal. Jadi aku yakin lah teman-teman ini bisa menguasai rumus-rumus ini. Tadi kita sudah membahas tentang TC dan AC, rumus-rumusnya juga sudah jelas ya. Dan sekarang ada MC atau marginal cost. Marginal, jadi dia akan menggambarkan perubahan biaya produksi akibat penambahan satu unit output. Ingat ya teman-teman, marginal cost itu menggambarkan perubahan biaya produksi akibat penambahan satu unit output. Karena dia marginal, tentunya nanti kita ada keadaan satu, keadaan kedua gitu ya. Kita akan membandingkan, ada perubahan di sini, ada delta. Kalau misalnya kita berbicara tentang marginal, pasti rumusnya ada delta gitu. Ada delta, ada perubahan. MC itu rumusnya delta TC per delta Q. Perubahan total cost dibagi dengan perubahan kuantitas output. Atau sama dengan perubahan variable cost dibagi dengan perubahan kuantitas output. Nah, di sini kan ada variable cost kan. Terus untuk fixed cost-nya kenapa tidak dimasukkan gitu dalam perhitungan? Karena fixed cost ya teman-teman. Untuk fixed cost itu kan tetap. Kalau dia tetap, maka perubahan fixed cost kan jadi nol kan. Jadi dia tidak diperhitungkan gitu. Jadi di sini sebenarnya ada plus 0 gitu. Tapi karena dia 0 gitu ya, tidak diperhitungkan,
Jadi ya udah rumusnya delta VC per delta Q. Kenapa dia 0? Karena tadi fixed cost kan sama tuh. Biayanya akan sama sepanjang periode, tidak tergantung pada kuantiti yang diproduksi, maka nanti deltanya atau perubahannya 0. Karena sama. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas atau kita analisis lagi nih tentang TC, AC, dan juga MC. Nah, analisisnya dari sebuah tabel ini ya. Dari tabel ini, jadi di sini ada rate of output units per year, jadi ada outputnya per tahun, output per tahun di mana setiap tahunnya ini outputnya bertambah ya teman-teman, bertambah. Dan di sini ada fixed cost. Nah, penjelasan sebelumnya, fixed cost itu kan biaya tetap ya. Berapapun output yang diproduksi, cost-nya selalu sama. Cost-nya selalu sama, tidak tergantung pada jumlah output yang diproduksi. Dimana di sini kan jumlah output yang diproduksi meningkat ya. Meningkat tiap tahunnya, tapi fixed cost-nya selalu 50. Karena dia tetap. Untuk variable cost-nya ini akan mengikuti dari output yang kita produksi. Karena dia berubah ya, tergantung pada output yang kita produksi. Semakin banyak output yang kita produksi, maka cost yang dikeluarkan akan semakin besar. Nah, di sini semakin besar ya, ada peningkatan variable cost. Di sini ada total cost. Total cost itu kan rumusnya FC ditambah dengan VC ya, fixed cost ditambah dengan variable cost. Karena di sini fixed cost-nya itu sama, maka yang kita perhitungkan itu VC-nya. VC-nya ini kan meningkat ya, tiap tahunnya meningkat karena tadi ada output yang meningkat juga, maka TC-nya juga sama. Jadi tiap tahunnya juga akan meningkat karena tadi ada peningkatan output. Ya, meningkat. Untuk marginal cost-nya seperti apa? Marginal cost-nya tadi karena rumusnya itu delta TC per delta Q ya teman-teman, atau delta VC per delta Q, bukan delta FC ya, karena delta FC itu nggak ada, 0, nilainya 0. Jadi nanti perhitungannya delta TC per delta Q atau delta VC per delta Q. Tapi biasanya sih lebih ke ini ya, lebih ke delta TC per delta Q. Karena kalau misalnya kita nggak dikasih tahu TC-nya, itu baru mungkin kita bisa pakai delta VC gitu. Karena kan di sini udah jelas ya, TC-nya udah dikasih tahu, jadi langsung aja delta TC per delta Q. Nah, delta TC per delta Q untuk menghitung MC, nanti data-data yang kita hasilkan itu akan seperti ini, teman-teman. Ada dua kondisi, ada penurunan yang nanti juga ada kenaikan. Nah, di sini ya ada penurunan marginal cost dari 50, 28, 20, 14. Dan nanti di output kelima, di output 5 unit per tahun ini, cost-nya akan semakin meningkat. Dari 18, 20, 25, 29, 38, 58, 65. Ada peningkatan di sana. Tadinya ada penurunan marginal cost, selanjutnya adalah ada peningkatan marginal cost. Nah, di sini ada increasing marginal cost dan nanti diikuti juga dengan decreasing marginal cost. Padahal di sini ada increasing marginal return ya. Jadi inilah yang nanti akan menggambarkan marginal cost itu berbentuk U atau U-shape ya. Nanti juga kita akan bahas di slide berikutnya. Untuk AFC seperti apa? Untuk AFC karena perhitungannya itu total fixed cost ya, total fixed cost dibagi dengan quantity, maka average fixed cost itu akan menurun tiap tahunnya. Karena tadi ada penambahan output tiap tahun, maka AVC-nya akan menurun karena FC-nya tadi tetap ya teman-teman, maka pertimbangan kita dari outputnya. Outputnya ini kan semakin banyak ya tiap tahunnya. Jadi nanti pembaginya semakin besar, maka nilainya akan semakin kecil. Untuk AVC seperti apa? Untuk AVC juga nanti akan berbentuk U-shape ya teman-teman. Ada dua keadaan di sini, dia menurun di sini, dan nanti ada kenaikan AVC. Nah, nanti akan berbentuk U-shape. Untuk ATC seperti apa? Untuk ATC juga seperti MC dan AFC teman-teman.
seperti MC dan AFC, nanti dia akan berbentuk U-shape juga karena tadi ada penurunan dan nanti juga ada kenaikan gitu. Jadi yang berbeda hanya AFC ya teman-teman. Jadi AFC itu udah pasti dia kalau outputnya naik maka dia turun gitu. Karena tadi fixed cost itu kan tetap outputnya, sedangkan outputnya semakin tahun semakin bertambah gitu outputnya. Jadi nanti nilainya akan semakin turun. Sedangkan tadi MC, AVC, dan ATC ada dua kondisi ya, sehingga yang nanti akan menggambarkan kurva ketiga cost itu akan berbentuk U-shape.